Dulu, bahkan pria terkuat pun tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Saat aku sedang menerobos ke ranah Marshal Venerable, aku disergap dan menjadi orang gila. Karena itu, seluruh keluarga Ye jatuh ke dalam keputusasaan. Ketujuh kakak laki-lakiku gugur di medan perang. Bahkan kekasih masa kecilku secara terbuka memutuskan pertunangan kami di pemakaman mereka. Aku mengira keluarga Ye akan hancur. Namun secara tak terduga, 7 kakak iparku yang belum sempat menikah dengan kakak-kakakku berdiri di depan umum dan menyatakan bahwa mereka semua akan menikahiku. Si orang gila. Namun tak satu pun dari mereka tahu bahwa kesadaranku telah terbangun. Dendam ini akan kubuat mereka membayarnya dengan darah. Ternyata saat aku sedang menerobos ranah Marshal Venerable, aku dijebak dalam momen antara hidup dan mati itu. Aku menyegel 90% jiwaku ke dalam sebuah liontin giok. Aku selamat tetapi menjadi bodoh. Keenam saudaraku yang tersisa kemudian disergap dan tewas dalam pertempuran. Sekarang hanya kakek dan aku yang tersisa di keluarga Ye. Di pemakaman kakakku, Jenderal Ningwu dari Kerajaan Great berkata kepada kakekku, "Tetua Ye, rencana mereka terlalu matang. Kami tidak menyangka ini akan terjadi." Kakek perlahan menggelengkan kepalanya. "Ini bukan salahmu. Sejak hari para pria melangkah ke medan perang, tak ada dari kami yang berharap mati dengan tenang. Yang tidak kami sangka adalah pengkhianatan manusia lebih mematikan daripada perang. 7 bersaudara disergap pada hari yang sama. Jelas, seseorang menargetkan keluarga Ye kami." Baru saja kata-katanya terucap, sebuah boneka mewah Peppa Pig jatuh di kakinya. Aku bergegas mengambilnya, terpleset, dan jatuh ke tanah. Liontin giok di leherku menghantam lantai dan langsung hancur. Sambil memeluk boneka itu, aku mendongak dan tertawa. "Terima kasih, kakek, sudah menghentikan babi kecil ini." Kakek bergegas membantuku berdiri, suaranya lembut. "Ya, berdirilah." Sambil menopangku, dia menghadapi kerumunan dan menyatakan dengan tegas, "Semuanya, keluarga Ye sekarang hanya memiliki aku dan Vanner. Aku akan menyaksikannya menikahi gadis keluarga Shen dan melanjutkan garis keturunan kami. Keluarga Ye tidak akan jatuh. Semangat kami tidak akan pernah padam." Bisik-bisik muncul di antara kerumunan. "Itu tuan muda bungsu keluarga Ye. Kenapa dia terlihat seperti orang bodoh?" "Kamu tidak mengerti. Dia dulunya adalah jenius paling cemerlang di keluarga Ye, menembus ranah Marshal Master pada usia 15 tahun dan menjadi salah satu yang terkuat di Daxia. Jika bukan karena kecelakaan mobil 5 tahun lalu yang mengubahnya menjadi bodoh dan melumpuhkan kultivasinya, dia akan menjadi nomor 1 yang sesungguhnya di keluarga Ye. Sangat kuat. Pantas saja meski sudah gila, nona muda keluarga Shen masih bersedia menikahinya. Lagi pula, mereka tumbuh besar bersama. Ada kasih sayang bertahun-tahun di sana." Namun sebelum bisikan itu memudar, Shen Jinhua masuk bersama Shen Yuefei. "Berhenti di situ. Ye Fen sudah gila. Keluarga Shen kami tidak akan menghancurkan seluruh hidup Yuefei. Hari ini, kami di sini untuk membatalkan pertunangan." Kakek terhuyung mendengar kata-kata itu, dadanya sesak hingga dia memuntahkan seteguk darah. Untungnya, aku bereaksi cepat dan menangkapnya. Aku menoleh ke arah Shen Yuefei, mataku tampak bingung dan sakit. "Yuefei, kenapa kamu membuat kakek marah? Apa kamu tidak akan menjadi istriku lagi?" Kakek terengah-engah berkata padanya, "Yu, 5 tahun yang lalu saat Vanner mengalami kecelakaan, kamu tidak pernah meninggalkannya. Aku percaya kamu bukan orang seperti itu. Apa yang terjadi?" Shen Yuefei baru saja akan bicara, tetapi Shen Jinhua memotongnya. "Keluarga Ye sekarang hanya memiliki seorang idiot dan seorang pria tua. Bagaimana kamu bisa membandingkannya dengan 5 tahun lalu? Saat itu, dia setuju menikah karena keluargamu sedang di puncak. Sadarlah sekarang." Kakek menggertakkan giginya dengan murka, memuja yang kuat dan menginjak yang lemah. Akhirnya aku melihat keluarga Shen Mu dengan jelas. Shen Yuefei menundukkan matanya dan berkata dengan rasa bersalah, "Maafkan aku, kakak Fen. Aku tidak bisa menikahimu." Tepat saat itu, sebuah suara wanita yang tegas terdengar dari belakang. "Jika dia tidak mau menikahinya, kami yang akan melakukannya." Pembicaranya adalah kakak ipar tertua dan kakak ipar ketujuh yang belum sempat menikah masuk ke keluarga Ye. Kakak ipar pertamaku, Yu Linglong, dan kakak ipar ketujuhku, Su Yishua. Kerumunan terkesiap. Mereka benar-benar datang bukan hanya untuk pemakaman, tetapi bahkan untuk membela keluarga Ye. Yang satu adalah Valkyrie bintang 3 Kerajaan Great, yang lainnya adalah kepala industri farmasi Southwest. Wanita-wanita yang luar biasa. Yu Linglong dan Su Yishua berbicara serempak. "Kami mewakili ketujuh kakak ipar keluarga Ye, dan kami bersedia menikahi Ye Fen untuk melanjutkan garis keturunan Ye." Shen Jinhua dan Shen Yuefei terpana membisu. Para penonton meledak. Masing-masing dari ketujuh wanita itu adalah kecantikan papan atas dan sangat kuat. Namun, mereka semua bersedia menikahi seorang pria gila. Di tengah gumaman itu, Yu Linglong dan Su Yishua menopangku dari kedua sisi. Tiba-tiba, rasa panas yang membara menyeruak di dadaku. Detik berikutnya, liontin giok yang hancur di leherku meledak dengan raungan. Aku menembus segel itu seketika,
langsung melangkah ke ranah Marshal Venerable. Selama tahun-tahun jiwaku berada di dalam liontin, aku mempelajari teks kuno yang tak terhitung jumlahnya dan harta karun langka yang tersimpan di dalamnya. 3 jiwa dan 6 rohku mengalami penempaan tanpa henti. Namun tanpa bantuan eksternal, aku hanya bisa menunggu jimat pengunci jiwa itu memudar sebelum kembali ke tubuhku. Penantian itu berlangsung selama 5 tahun penuh, dan paman serta saudara-saudaraku semua tewas pada hari yang sama di medan perang. Adapun pembunuhan yang membuatku menjadi gila 5 tahun yang lalu, siapa dalangnya? Sekarang jiwaku telah kembali, dan aku telah mencapai puncak ranah Marshal Venerable, hampir tidak ada lawan yang tersisa di seluruh Daxia. Aku akan menyeret setiap pelakunya ke hadapan cahaya dan membuat mereka membayar dengan darah. Tapi omong-omong, dadaku benar-benar terasa panas membara. Melihat ini, Shen Jinhua mencibir, masih bertingkah bodoh. Bahkan jika Ye Fen benar-benar pulih, dia tidak akan lolos dari pembunuh itu. Kalian 7 bersaudara ditakdirkan menjadi janda. Pandangan Linglong menjadi sedingin es. Simpan kekhawatiranmu. Ini urusan keluarga Ye. Mendengar itu, aku berpikir tentang kakak-kakak iparku yang secara terbuka menyatakan akan menikahiku. Dukungan mereka untuk keluarga Ye sangat jelas. Jika aku menunjukkan kekuatanku sekarang, musuh yang tersembunyi akan melepaskan kegilaan pada keluarga Ye dan kakak-kakak iparku. Untuk melindungi keluarga Ye dan mereka, aku harus terus berpura-pura menjadi gila untuk sementara waktu. Yu Linglong kemudian menoleh ke kakek dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakek, aku masih cucu menantumu. Serahkan sisanya padaku." Dia berbalik ke arah Shen Yuefei, auranya sangat menekan. "Shen Yuefei, sebagai istri Ye Fen, aku nyatakan, pertunanganmu dengannya batal sejak saat ini." Shen Yuefei hanya meninggalkan ucapan, "Maaf," sebelum berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Mereka yang meninggalkanku tidak layak untuk dikejar. Aku akan mengembalikan keluarga Ye ke puncaknya. Kami akan bangkit kembali. Begitu kami masuk ke kamar, Yu Linglong menoleh ke Su Yishua. "Yishua, kita akan memimpin. Kita harus meninggalkan lebih banyak keturunan untuk keluarga Ye dan membuat orang-orang itu membayar." Berbaring di tempat tidur, mendengarkan kedua kakak iparku dengan serius merencanakan ini, aku berteriak dalam hati. Bukan jenis kekuatan seperti ini yang aku inginkan. Sementara itu, di dalam sebuah kuil, seorang pria berbicara. "Tetua Jiang, pemakaman keluarga Ye telah berakhir. Semuanya berjalan lancar." Ye Chongfeng tidak menunjukkan kelainan. Namun 7 kakak ipar keluarga Ye secara terbuka menyatakan akan menikahi Ye Fen. "Bagaimana kita menangani ini?" Tetua itu menjawab, "Mendekati keluarga Ye di saat seperti ini, mereka harus diberi peringatan. Bunuh satu untuk menakuti yang lain. Dan kecelakaan mobil 5 tahun lalu ditangani dengan baik. Kirim orang yang sama." Dan tuan muda dari keluarga Xiao itu terobsesi dengan Su Yishua, kakak ipar ketujuh. Dia akan dengan senang hati bertindak terhadap Ye Fen. Dia hanya orang gila. Selama dia tetap gila, aku tidak keberatan membiarkannya hidup. Tapi jika dia menunjukkan perubahan apapun, bunuh dia di tempat. Pada saat itu, di kediaman lama keluarga Ye, kakek menatap Yu Linglong dan yang lainnya. Dia berbicara dengan rasa bersalah. "Linglong, Yishua, terima kasih untuk hari ini, tapi pemakaman sudah selesai. Kalian harus pergi. Keluarga Ye tidak boleh menahan kalian." Yu Linglong melangkah maju, nadanya tegas. "Kakek, kami akan menikahi Ye Fen. Melanjutkan garis keturunan Ye dan membalas dendam keluarga Ye." Wajahku memerah seketika. Yu Linglong dengan tajam merasakan reaksiku. "Xiao Fen, auramu berfluktuasi." Terkejut, aku segera menekan kehadiranku dan terus berpura-pura bodoh, melambaikan tangan. "Balas dendam. Banyu-banyu. Balas dendam." Yu Linglong menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sepertinya aku hanya membayangkannya. Dia kemudian menangkup wajahku, suaranya serius dan tulus. "Ye Fen, apakah kamu mengerti atau tidak, ingatlah ini. Kamu dulunya adalah jenius terbesar Daxia, berdiri di puncak dunia Marshal, dan kamu bisa bangkit kembali. Kami 7 gadis murni menikahimu atas kemauan kami sendiri dan akan mengikutimu seumur hidup. Jika kamu berani mengkhianati salah satu dari kami, aku akan mengejarmu dengan pedang sampai ke ujung dunia." Hatiku bergejolak dengan emosi campur aduk. Mereka jelas bisa memiliki masa depan yang lebih baik, namun mereka memilih mengambil risiko dicemooh seluruh dunia hanya untuk menikahi orang gila. Pada saat itu, Yu Linglong tidak bisa menahan diri lagi. Matanya memerah, dia memelukku erat. "Jika kamu masih memiliki sisa kesadaran, tolong sadarlah." Aku bersumpah dalam hati, aku akan membalas penghinaan ini dan tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan mereka. Su Yishua berbicara dengan gugup. "Kakak tertua, bukankah ini terlalu keras bagi Ye Fen? Pikirannya belum pulih." Yu Linglong menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Jangan khawatir. Aku sudah menghubungi Lei Xinjua." "Lei Xinjua, tabib sakti Daxia," seru kakek. "Jika dia yang menangani kasus ini, Xiao Fen mungkin benar-benar bisa diselamatkan." Hatiku tergerak. Aku tidak sakit,
Tapi kakek memiliki luka dalam yang tersembunyi dan menderita pukulan demi pukulan. Jika dia tidak menerima perawatan yang tepat, waktunya tidak akan lama. Aku bisa diam-diam memberikan Lei Xinjua beberapa pengetahuan medis dan membiarkannya menyembuhkan kakek. Begitu pikiran itu terbentuk, aku segera bertingkah bodoh lagi. Yai, yai, aku mau dirawat. Yu Linglong menyempitkan matanya sedikit. Fluktuasi itu lagi. Su Yishua melangkah maju dan menangkup wajahku. Jangan khawatir, Ye Fen. Kami akan menyembuhkanmu dan kamu akan memberi kami banyak putra yang gemuk. Sebelum dia selesai, Yu Linglong menepuk punggungnya dengan lembut. Lalu kita ikuti rencananya. Su Yishua, kamu yang akan tinggal bersama Ye Fen di bulan pertama. Mendengar itu, mata kakek dipenuhi air mata syukur. Gadis-gadis baik, terima kasih. Yu Linglong tersenyum lembut. Kakek, tidak perlu terlalu formal. Kita keluarga. Kemudian kakek menoleh padaku dan menepuk dadaku dengan ringan. Nadanya tegas namun penuh harap. Apakah kamu pulih atau tidak? Kamu harus memperlakukan ketujuh gadis ini dengan baik. Jika tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Aku langsung memasang wajah bodoh lagi, mengangguk keras. 7 kakak ipar adalah istri. Ye Fen akan mencintai mereka semua. Dalam hati, aku menambahkan, aku hanya berharap mereka bisa menahan penderitaan ini sedikit lebih lama. Pada saat itu, Su Yishua melangkah maju. Sudah larut. Aku akan membawa Ye Fen kembali dulu. Xiao Tianlong mengadakan jamuan bisnis malam ini. Ini kesempatan bagus untuk membawa Ye Fen. Saat aku mendengar nama Xiao Tianlong, pikiranku meledak. 5 tahun yang lalu, kecelakaan mobil itu, tepat sebelum aku kehilangan kesadaran, aku melihat seorang pria dengan bekas luka di wajahnya. Dan selama pemakaman hari ini, pria yang sama berdiri di belakang Xiao Tianlong. Kecelakaan mobil itu hampir pasti terkait dengan keluarga Xiao. Karena itu masalahnya, aku harus memulai balas dendamku dengan mereka. Pindah ke kediaman Shen. Shen Jinhua berteriak pada Shen Yuefei. Bukankah sudah kukatakan? Kita menghadiri jamuan tuan muda Xiao malam ini. Kenapa kamu belum berpakaian? Mata Yuefei memerah, air mata berlinang. Aku sedang tidak mood. Tidak mood. Wajah Shen Jinhua menggelap. Apa kamu masih memikirkan Ye Fen itu? Sudah kukatakan berkali-kali, keluarga Ye sudah tamat. Shen Yuefei akhirnya menundukkan kepalanya. Aku mengerti. Aku akan menghadiri jamuan malam ini. Begitu lebih baik. Nada suara Jinhua sedikit melunak. Berpakaianlah yang cantik. Banyak tokoh besar akan ada di sana malam ini. Tuan muda Xiao bahkan menelepon secara pribadi untuk mengundangmu. Ini demi kebaikan keluarga Shen. Ini harus dilakukan. Sementara itu, aku sedang memilih setelan jas untuk jamuan itu. Ketika Su Yishua melihat perut six-packku, wajahnya langsung memerah. Kamu sudah lama tidak berlatih. Bagaimana otot perutmu masih sejelas ini? Aku berpura-pura tidak tahu, menggoda. Istri, kenapa wajahmu begitu merah? Apa kamu ingin menyentuhnya? Su Yishua kembali tersadar dan melemparkan jas itu padaku. Pakai ini dan berhenti memanggilku kakak ipar. Kamu harus memanggilku istri. Aku bertepuk tangan dan melompat gembira. Yai, aku punya istri lagi. Melihat ekspresi bodohku, Su Yishua menghela nafas dalam hati. Dia dulunya adalah jenius bela diri terbesar Daxia, ditinggalkan oleh tunangannya di titik terendahnya, dan sekarang terbebani oleh tragedi keluarga. Dia benar-benar layak mendapatkan lebih banyak cinta. Dia dengan lembut menarikku ke pelukannya. Detik berikutnya, matanya melebar. Auranya melonjak drastis. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa ada api spesial yang tersembunyi di tubuhku. Selama aku menyentuh seorang wanita dan dia mengalami fluktuasi emosi, aku bisa menyerap kehangatan itu dan mengubahnya menjadi energi marsal untuk meningkatkan kekuatanku. Bahkan tanpa kontak langsung, api itu akan secara alami menghasilkan kehangatan spiritual, membantu kultivasiku, kecepatannya jauh melampaui pelatihan normal. Dan sekarang dengan 7 istri yang mendampingiku secara bergantian, bagaimana mungkin ranahku tidak naik dengan cepat? Tepat saat itu, sebuah suara mendesak datang dari luar pintu. Nona, kepala keluarga dan tuan kedua sedang menunggu di aula utama. Mereka meminta Anda segera datang. Mata Su menyempit. Semua orang berkumpul. Apakah mereka akan menghakimiku? Dia menarik napas dalam-dalam, suaranya tegas. Ayo pergi. Aku siap. Hatiku menegang. Apakah dia sedang dimarahi oleh keluarga Su karena dia bersikeras menikahiku? Tidak. Aku harus pergi bersamanya. Aku tidak bisa membiarkannya menderita karena aku. Begitu kami memasuki ruang pertemuan keluarga Su, Su Mingho menggebrak meja. Apa kamu sudah gila? Su Yishua benar-benar mengumumkan bahwa dia akan menikahi si bodoh Ye Fen itu. Apa kamu ingin seluruh keluarga Su ikut terkubur bersamanya? Su Yishua tetap tenang, nadanya tidak tergoyahkan. Aku punya alasan sendiri. Benar saja, istriku Yishua sedang dimarahi karena aku. Para tetua keluarga Su berteriak marah. Absurd. Keluarkan dia dari klan segera.
Su Mingho membentak, kakak laki-laki, katakan sesuatu. Putrimu akan menghancurkan seluruh keluarga kita. Pada saat itu, kepala keluarga Su Honghai, mengangkat tangannya. Dengan suara berat, dia berkata, aku mendukung keputusan Yishua. Dia menyapu pandangannya ke seluruh ruangan, ada jejak kenangan dalam nadanya. 30 tahun yang lalu, keluarga Su berada di ambang kehancuran. Siapa yang memberi kita dana penyelamat pertama? Jika bukan karena dukungan keluarga Ye, kita masih akan menjadi bengkel kecil. Dia berhenti, suaranya berubah dingin. Yishua hanya membalas budi. Siapapun yang berani mengomentari ini lagi, keluar dari keluarga Su. Keheningan langsung menyelimuti ruang pertemuan. Su Mingho, yang tidak mau menyerah, cepat-cepat berkata, kakak, lihat. Beberapa pemasok baru saja mengumumkan bahwa mereka memutus hubungan dengan kita. Su Honghai mengernyit dalam. Jadi, mereka yang menargetkan keluarga Ye sudah mulai menyerang keluarga Su juga. Sebuah peringatan bagi orang lain. Su Mingho menghentakkan kaki dengan cemas. Kakak, ini bukan waktunya untuk setia. Keluarga Ye sudah tamat, dan kita tidak sanggup menyinggung siapapun yang ada di balik ini. Pada tingkat ini, kemitraan kita akan runtuh. Ekspresi Su Honghai menjadi sangat serius, bergumam pada dirinya sendiri. Kita tidak boleh mengkhianati kebaikan, tapi kita juga tidak bisa menyeret seluruh keluarga Su jatuh. Apa yang harus aku lakukan? Melihat ini, Su Mingho berbalik dan melotot tajam ke arah Su Yishua. Ini semua salahmu. Keluarga Su akan hancur karena kamu. Nada bicara Su Yishua terdengar dengan tekad baja. Anggota keluarga Xia akan ada di jamuan malam ini. Aku akan melakukan segalanya untuk mengamankan kontrak. Keluarga Su akan mendapatkan kesetiaan sekaligus keuntungan. Jika ada yang tidak percaya padaku, mereka bebas menjual saham mereka dan pergi. Aku tidak akan menghentikan mereka. Berdiri di samping, aku merenung. Aku bertanya-tanya anggota keluarga Xia mana yang akan muncul malam ini. Jika aku bisa bertemu mereka sebelumnya, aku mungkin bisa membantu istriku mendapatkan kontrak itu. Tepat saat itu, sebuah suara mengejek terdengar. Oh, bukankah ini si idiot kecil keluarga Ye? Itu adalah Xiao Tianlong. Dia menatapku dengan penghinaan yang mempermainkan. Lapar? Ingin Tuan Muda Xiao memberimu makan? Aku berpura-pura bingung, memiringkan kepalaku. Makan? Makan apa? Tapi di dalam hati, aku mencibir. Xiao Tianlong telah berjalan tepat ke tanganku. Xiao Tianlong menyeringai, meludah dengan keras ke dalam gelas anggur di hadapannya, lalu menyentil puntung rokoknya yang masih menyala ke dalamnya. Dia mengaduk gelas itu dan tertawa. Ini adalah minuman selamat datang buatanku sendiri. Tuan Muda Ye, cepat minum ini. Malam ini, semua orang akan melihat bahwa mantan jenius itu tidak lain adalah sampah. Anak buahnya menimpali, minumlah. Jangan sia-siakan niat baik Tuan Muda. Aku mengangkat gelas itu dengan kegembiraan yang dilebih-lebihkan. Luar biasa. Jadi begini cara pembuatan anggur yang enak. Kerumunan meledak tertawa. Haha, Ye Fen benar-benar sudah mati otaknya. Aku menatap gelas itu dengan penuh pertimbangan, lalu tiba-tiba bertepuk tangan. Ada yang kurang. Aku melambai ke arah petugas kebersihan di dekat situ. Bibi, tunggu. Sebelum dia bisa bereaksi, aku menumpahkan seember penuh air pel langsung ke dalam gelas tersebut. Xiao Tianlong tertawa begitu keras hingga dia membungkuk, berteriak, rekam ini. Pastikan semua orang melihat mantan jenius ini meminum air toilet. Namun detik berikutnya, aku menerjang maju dan mencengkeram leher Xiao Tianlong. Lalu aku menjejalkan seluruh gelas anggur enak itu ke mulutnya. Hal-hal baik harus dibagikan. Kakak Xiao, kamu minum dulu. Terpaksa menelan campuran kotor itu, Tianlong mendorongku menjauh dan jatuh berlutut, muntah-muntah tak terkendali. Xiao Tianlong meraung, kamu keparat. Aku tidak akan melepaskanmu. Sambil memiringkan kepala, aku berpura-pura bingung. Kenapa rasanya tidak enak? Istri Yishua tidak mengizinkanku minum alkohol, tapi karena kamu begitu bersemangat menawarkannya padaku, aku tidak punya pilihan selain membalas budinya. Di dalam hati, aku mencibir. Dalam 5 tahun itu, aku belajar jauh lebih banyak di dalam Liontin Giok daripada sekadar bela diri. 13 guru yang tersegel mewariskan pengalaman hidup selama 1 abad. Menghadapi orang seperti Xiao Tianlong hanyalah permainan anak-anak. Xiao Tianlong pulih dan menunjukku, berteriak, pukul dia, pukuli dia sampai mati. Anak buahnya menggulung lengan baju mereka dan menyerang. Tatapanku menajam. Jadi mereka ingin bertarung? Sempurna. Aku bisa menggunakan mereka untuk latihan. Tiba-tiba, sebuah teriakan marah meledak. Berhenti di sana. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh sehelai rambut pun dari kakak Fenku. Detik berikutnya, 2 tangan besar menghantam kepala anak buah yang menyerang itu, membenturkan mereka bersama-sama. Wajah Xiao Tianlong pucat pasi. Kenapa kamu? Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu pergi keluar kota? Pendatang baru itu adalah saudara angkatku, Wang Fugui.
Sambil membersihkan debu dari telapak tangannya, dia melotot ke arah Xiao Tianlong. Jika aku tidak muncul, siapa yang akan melindungi kakak Fen? Fugui tumbuh besar bersamaku. Dan selama 5 tahun aku dianggap gila, dia terus melindungiku. Begitu aku sudah mendapatkan kembali posisiku, aku akan membalasnya dengan baik. Seorang anak buah berbisik pada Xiao Tianlong, "Bos, Wang Fugui adalah salah satu petarung terbaik di seluruh kota. Kita tidak perlu berurusan dengannya." Xiao Tianlong menggertakkan giginya, tetapi mundur. "Kita pergi. Aku tidak percaya Wang Fugui bisa menjaga Ye Fen selamanya. Su Yishua akan menjadi milikku cepat atau lambat." Aku melihat mereka melarikan diri dengan malu. Fugui merangkul bahuku dan menaik turunkan alisnya. "Kakak Fen, aku dengar beritanya. 7 kakak ipar cantik semuanya menikahimu. Jika kamu sudah bangun sepenuhnya, kamu pasti akan sangat senang, kan?" Aku mendorongnya menjauh, berpura-pura kesal. "Hei, apa aku terlihat seperti orang seperti itu? Lepaskan aku." Fugui tertawa terbahak-bahak. "Kamu memang orang seperti itu." Tiba-tiba, ekspresinya menegang. Dia membungkuk dan mengendus lebih dekat ke arahku. "Bro, auramu terasa aneh. Jangan bilang kamu sudah pulih." Orang ini benar-benar terlalu tajam. Aku baru saja akan menutupinya ketika sebuah suara lembut datang dari belakang. "Xiao Fen, kenapa kamu lari ke sini?" Su Yishua berjalan cepat menghampiri, ada nada teguran dalam suaranya. "Aku baru saja merapikan riasan dan kamu menghilang. Bukankah sudah kubilang untuk menunggu dengan patuh?" Aku langsung beralih ke senyum konyolku. "Selama istri ada di sini, Xiao Fen aman." Fugui langsung menyapanya. "Halo, kakak ipar. Jangan khawatir, Wang Fugui akan melindungi kakak Fen dengan nyawanya." Su Yishue mengangguk. "Selama kamu kembali, aku merasa lega." Tak lama kemudian, dia membiarkan kami masuk ke aula acara. Su Yishue mengingatkan, "Aku harus menemui grup Xia nanti, jadi aku titipkan Xiao Fen padamu." Fugui memperingatkan, "Aku dengar sebelum datang, keluarga Xiao bertekad keras mendapatkan kesepakatan ini. Kakak ipar, berhati-hatilah." Tidak jauh dari sana, Xiao Tianlong bersembunyi di sudut sambil menggertakkan gigi. Begitu aku mengamankan grup Xia, Su Yishue akan memohon bantuanku. Segera, pembawa acara naik ke panggung. "Mari kita sambut Presiden Grup Xia, Tuan Xiao Hai." Para wartawan bergegas maju. "Presiden Xiao, apakah menghadiri perjamuan keluarga Xiao berarti Anda berniat bekerja sama dengan mereka?" Xiao Hai tersenyum tipis. "Keluarga Xiao luar biasa, tentu saja. Tapi Yuning adalah pasar yang luas. Grup Xiao menyambut kerjasama dari semua perusahaan besar." Wajah Xiao Tianlong menjadi gelap. Apa yang dipikirkan orang tua itu? Kilatan cahaya muncul di mata Su Yishue saat dia menoleh padaku. "Xiao Fen, apa kamu dengar itu? Kita mungkin bisa memenangkan hati keluarga Xiao juga." Namun saat itu, Xiao Hai di atas panggung tidak sengaja melirik ke arahku. Pupil matanya mengecil dan keterkejutan membanjiri wajahnya. Sang tabib ilahi. Mengabaikan kebingungan semua orang, dia bergegas turun panggung dan memegang tanganku erat-erat. "Tabib ilahi, akhirnya aku menemukanmu. Aku akhirnya bisa membalas anugerah penyelamat nyawamu." Xiao Tianlong mematung di tempat. Dia bergegas maju untuk menghalangi. "Presiden Xiao, Anda pasti salah orang. Dia hanya orang bodoh. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan siapapun? Dan Anda tahu keadaan keluarga Ye. Lebih baik jangan terlibat dengan mereka." Xiao Hai mengerutkan kening, nadanya tidak tergoyahkan. "Aku tidak mungkin salah. 5 tahun lalu, saat aku berada di ambang kematian, tabib ilahi inilah yang menyelamatkanku. Tapi kenapa dia menjadi seperti ini?" Su Yishue dengan cepat menjelaskan, "Tunanganku mengalami kecelakaan mobil 5 tahun lalu dan kecerdasannya terganggu." "Itu sangat masuk akal." Xiao Hai menepuk pahanya. "Tuan muda Ye adalah jenius yang mengerikan saat itu. Master seni bela diri sekaligus pengobatan. Dia pasti mengalami kecelakaan setelah menyelamatkanku. Semuanya cocok." Dia menoleh ke Su Yishue dengan antusiasme yang meningkat. "Nona Su, keluarga Anda bergerak di bidang farmasi, bukan? Tertarik bermitra dengan grup Xia?" Su Yishue terpaku karena kegembiraan. Anda benar-benar ingin bekerja sama dengan kami." Xiao Tianlong hampir melompat panik. "Presiden Xiao, keluarga Su telah dimasukkan dalam daftar hitam oleh semua pemasok besar karena mereka terikat dengan Ye Fen. Tidakkah Anda takut terseret jatuh? Lihatlah keluarga Xiao kami sebagai gantinya." Xiao Hai meliriknya dengan sinis. "Terseret jatuh? Terus kenapa? Jika bukan karena Tuan Muda Ye, tidak akan ada grup Xia hari ini. Nona Su tidak meninggalkan keluarga Ye. Kenapa aku harus takut? Aku dengan ini mengumumkan bahwa keluarga Su adalah satu-satunya mitra grup Xia di Yinqing. Semua jalur kami akan terbuka penuh untuk mereka. Siapapun di seluruh barat daya yang menentang keluarga Su akan menjadi musuh keluarga Xia." Penonton meledak. Bisikan memenuhi aula.
Seperti yang diharapkan dari keluarga Ye, meski sudah pudar, fondasi mereka tetap mengerikan. Xiao Tianlong gemetar karena marah. Kenapa si bodoh itu selalu merusak segalanya bagiku? Xiao Hai memandang Su Yixue dan tersenyum. Bukan aku yang harus kau berterima kasih. Su Yixue seketika mengerti. Dia berbalik dan memelukku erat. Xiao Fan, terima kasih. Aku membalas pelukannya dengan seringai bodoh. Selama aku bisa membantu istri Yixue, aku senang. Lalu aku berbalik ke Xiao Hai, merentangkan tanganku. Kamu membantu istriku, jadi kamu orang baik. Peluk. Xiao Hai ikut bermain, memelukku, hanya untuk mendengar bisikan rendah dan jelas dariku. Kamu menangani semuanya dengan baik. Aku tidak akan mengecewakanmu. Seluruh tubuh Xiao Hai gemetar, matanya melebar. Tabib ilahi sebenarnya tidak bodoh. Mendengar suara yang akrab itu, dia membeku di tempat, menatapku tidak percaya. Aku diam-diam mengingatkannya bahwa aku disergap. Aku harus menyembunyikan kekuatanku untuk menghindari pembunuh lebih lanjut. Jangan ungkapkan bahwa aku telah pulih. Ikuti arahanku jika diperlukan. Tajam seperti biasanya, Xiao Hai langsung mengerti. Seseorang dengan kekuatan, keterampilan, dan strategi seperti dia, yang bahkan menyembunyikan kehebatannya, pasti akan membawa keluarga Ye kembali ke kejayaan. Karena kewalahan, dia membungkuk sedikit. Yakinlah, Tuan Muda Ye, aku, Xiao Hai, akan melakukan segala daya kekuatanku. Sementara itu, Xiao Tianlong panik seperti badut. Presiden Xiao, bagaimana dengan kerja sama kita? Aku segera bersembunyi di balik Su Yixue dan berteriak, dia jahat. Dia ingin mencuri istri Yixueku. Wajah Xiao Hai menjadi gelap. Tuan Muda Ye, ada yang tidak nyaman untuk Anda tangani? Aku akan membereskannya. Dia tiba-tiba menampar wajah Xiao Tianlong. Kau mengajariku cara berbisnis? Mana mungkin aku setuju bekerja sama denganmu? Xiao Tianlong terpana, memegangi pipinya yang bengkak. Presiden Xiao, kenapa Anda memukulku? Xiao Hai memelotot. Kenapa? Karena kau berani mengganggu istri Tuan Muda Ye. Aku melakukan kebaikan bagi orang tuamu. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mengawal Xiao Tianlong pergi, mengatakan bahwa dia pasti mabuk karena bertindak tanpa tahu malu. Xiao Tianlong benar-benar hancur, diusir dari perjamuannya sendiri. Xiao Hai kemudian menoleh ke arah kami dengan hormat. Tuan Muda Ye, Nona Su, tidak perlu tinggal di sini. Haruskah kita pergi ke tempat yang lebih tenang untuk mendiskusikan kerja sama kita? Sementara itu, Xiao Tianlong melihat punggung Su Yixue dan aku saat kami pergi. Wajahnya sudah berubah menjadi gelap gulita. Si bodoh Ye Fan itu merusak rencanaku lagi. Apakah orang-orang yang aku suruh siapkan sudah siap? Bergerak. Aku akan memastikan dia tidak akan pulang hidup-hidup malam ini. Tak lama kemudian, Su Yixue mengemudikan mobil menuju rumahnya denganku di kursi penumpang. Tapi matanya terus melirik ke wajahku. Garis rahangku yang tajam, fitur yang tegas, dan kecerdasan yang tenang di mataku memberikan aura yang seolah menarik jiwa seseorang. Dia tidak bisa tidak berpikir, bagaimana aku tidak pernah menyadari Xiao Fan setampan ini? Dan aku sudah menyadari pikiran kecilnya. Aku tiba-tiba condong mendekat, mengejutkannya. Istri Yixue, apa yang kamu lihat? Apakah aku tampan? Memikirkan betapa dekatnya kami malam ini, dia tidak bisa menahan perasaan gugup. Dia sudah dewasa, ya, tapi masih belum berpengalaman, jadi menghadapi hal-hal ini membuatnya malu. Pada saat itu, gelombang kehangatan spiritual mengalir dari pahanya naik ke lengannya menuju tubuhnya. Seketika, Su Yixue merasakan kekuatan melonjak di dalam dirinya. Indra dan pikirannya tumbuh lebih tajam secara nyata. Tangannya gemetar, roda kemudi berbelok, dan mobil meliuk-liuk, hampir menabrak taman bunga. Dia terpana menemukan bahwa menyentuhku akan membangkitkan kekuatan misterius di dalam dirinya. Dan dia segera mengerti. Ini pasti rahasia di balik bagaimana aku menjadi ahli tingkat atas di usia muda. Memikirkan hal ini, dia secara naluriah mengulurkan tangan dan memegang pergelangan tanganku. Lalu dia menatapku dengan lembut. Xiao Fan, aku akan menghargaimu selama sisa hidupku. Tepat saat itu, mataku melirik ke arah kaca spion. Aku berkata dengan tenang, aku harus turun dan menggunakan kamar mandi. Dan sebelum pergi, aku menambahkan, Yixue tunggu aku, ya? Jangan pergi. Aku berlari masuk ke taman terdekat yang terbengkalai. Mata Xiao Tianlong menggelap. Turun di tempat sepi seperti ini. Dia mencari mati. Semuanya ikuti dia. Bunuh dia di hutan. Xiao Tianlong dan anak buahnya bergegas masuk dengan senter, memindai ke kiri dan ke kanan, tetapi mereka tidak melihat jejakku. Segera, dia melihat sesosok tubuh berdiri tidak jauh dari sana. Dengan bersemangat, dia bergegas mendekat, tetapi wajah pria itu tidak benar. Tianlong segera bertanya, apakah kamu melihat seorang pemuda datang barusan? Aku dengan santai menunjuk ke arah taman bunga. Ya, aku melihat seorang pemuda bergegas ke arah sana, tepat di belakang taman batu itu. Xiao Tianlong memberi isyarat kepada anak buahnya dan berlari menuju taman batu. Dia tidak menyadari kegelapan yang menyelimuti ekspresiku.
Dia dan anak buahnya mencari di semak-semak liar di belakang taman batu untuk waktu yang lama, tetapi tidak menemukan apapun. Amarah Xiao Tianlong meledak. Apakah bajingan itu membohongi kita? Aku mencibir. Dia memang masuk, tapi dia memberitahuku sesuatu. Dia bilang orang jahat mengejarnya dan memintaku untuk membantai kalian semua. Detik berikutnya, aku bergerak seperti hantu ke tengah kerumunan. Dalam beberapa saat, semua orang kecuali Tianlong dan pria berwajah bekas luka itu tumbang, tidak bernyawa. Aku perlahan melepas masketku, melirik Xiao Tianlong. Kamu bahkan tidak bisa mengenaliku sekarang. Melihat wajah asliku, Tianlong membeku di tempat. Ye Fen, kamu tidak mati otak. Kamu berpura-pura. Xiao Tianlong benar-benar panik, kakinya gemetar tak terkendali, jantungnya tenggelam ke dasar. Aku bertepuk tangan, mata tertuju pada pria berwajah bekas luka. Aku akan memberimu satu kesempatan. Katakan padaku, 5 tahun lalu, kenapa kau menyebabkan kecelakaan mobil itu untuk membunuhku? Tanpa diduga, pria itu berlutut ketakutan. Tuan Muda Ye, ampuni aku. Itu bukan aku. Itu Tuan Muda Xiao yang memerintahkannya. Tolong ampuni nyawaku. Gelombang aura luar biasa meledak dari telapak tanganku, menghantamnya dan mengubahnya menjadi abu yang terbawa angin. Pemandangan aneh seperti itu membuat Tianlong benar-benar terpana. Dengan gemetar, dia bertanya, ilmu hitam macam apa ini? Aku hanya tersenyum tipis dan mengatakan kepadanya bahwa ki bela diriku membawa atribut api. Itu bisa menghancurkan target menjadi debu halus tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Itu adalah salah satu fungsi dari api jantung di dalam tubuhku. Selama aku mengaktifkan ki bela diriku, itu akan terhubung langsung ke api jantung tersebut. Pada titik ini, Xiao Tianlong berada di ambang kehancuran mental. Dia menggigil dan memohon, Tuan Muda Ye, aku salah. Bukan aku yang ingin membunuhmu. Sosok di ibu kota provinsi memaksa keluarga Lu untuk memerintahkanku. Tolong ampuni nyawa anjingku ini. Mendengar ini, pupil mataku berkontraksi dan otot-otot di wajahku berkedut tanpa sadar. Tetua keluarga Lu di ibu kota provinsi dulunya adalah bawahan kakekku yang paling setia. Mengetahui bahwa dia adalah salah satu pelaku di balik pembunuhan kakekku. Untuk bertahan hidup, Xiao Tianlong mengungkapkan satu lagi informasi mengejutkan. Keluarga Lu juga mengikuti perintah. Aku dengar itu adalah orang besar dari ibu kota. Aku segera mencengkeram tenggorokannya dan menuntut dengan dingin. Siapa orang besar dari ibu kota itu? Xiao Tianlong menjawab dengan terbata-bata, aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa di kota Yin, keluarga Xiao kami, keluarga Wong, dan keluarga Li lainnya semua melayani orang besar ibu kota itu. Dan biasanya kami menerima perintah dari keluarga Lu di ibu kota provinsi. Dia terus memohon, Tuan Muda Ye, tolong jangan bunuh aku. Aku bersumpah tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Aku tidak merasakan belas kasihan. Kiku meledak, menghancurkan Xiao Tianlong menjadi abu halus. Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Keluarga Xiao, Wong, Li, dan Lu sekarang semuanya ada dalam daftarku untuk pembalasan di masa depan. Saat aku berjalan keluar dari hutan, suara cemas Su Yixue memanggil. Xiao Fan, kamu baik-baik saja? Kenapa lama sekali? Mendengar suaranya sedikit menghangatkan hatiku. Aku tahu adik ipar kecil ini dengan baik. Dia bahkan takut pada tikus. Seketika, aku beralih kembali ke tampilan menggemaskan yang tidak berbahaya dan berkata dengan manis. Istri Yixue, aku baik-baik saja sekarang. Aku keluar. Aku tiba-tiba berteriak, wah, tikus besar sekali. Karena terkejut setengah mati, Su Yixue melompat langsung ke pelukanku. Aku mencium aroma samar darinya dan berkata, tikusnya sudah lari. Yixue, kamu harum sekali. Pipinya memerah. Kamu jahat. Kamu menakutiku dengan sengaja. Aku segera membantahnya. Tidak, aku tidak sengaja. Ada banyak tikus di sini. Ayo, biarkan aku menggendongmu ke mobil. Tepat saat aku mengangkat Su Yixue dan hendak masuk ke mobil, dua pria berpakaian hitam yang memperhatikan dari jauh menegang saat melihatku keluar tanpa cedera. Apa? Bagaimana anak itu bisa keluar hidup-hidup? Di mana Tuan Muda Xiao? Mereka bergegas keluar dari kendaraan mereka dan berlari menuju taman untuk mencari Xiao Tianlong. Tak lama kemudian, seorang pengawal kembali ke kediaman Xiao untuk melaporkan bahwa Xiao Tianlong hilang. Patriark Xiao Decheng meledak dalam kemarahan. Hilangnya putranya benar-benar mengguncangnya. 2 orang hidup. Bagaimana mereka bisa lenyap begitu saja? Terus cari. Bawahannya hanya bisa melaporkan dengan pasrah. Patriark, lebih dari 100 dari kami mencari di taman kecil itu 8 kali. Bahkan sudah memeriksa sungai. Benar-benar tidak ada jejak Tuan Muda. Ahli misterius yang muncul entah dari mana itu terlalu kuat. Dia membuat kami semua pingsan dalam 2 menit. Hanya Tuan Muda dan Scarface yang tersisa. Dia pasti membawa mereka. Wajah Xiao Decheng berubah suram. Ahli misterius. Tianlong adalah putra tunggalku. Siapa yang menargetkan keluarga Xiao? Mungkinkah keluarga Ye ada di balik ini? Dia menggonggongkan perintah,
Kirim semua orang keluar untuk terus mencari. Laporkan kepadaku saat kalian menemukan sesuatu. Setelah bawahannya pergi, dia tiba-tiba teringat bahwa Scarfage juga menghilang. Mungkinkah semuanya benar-benar terkait dengan insiden 5 tahun lalu? Cih, dia seharusnya membunuh Ye Fen saat itu juga. Tepat saat itu dia membeku. Ada sesosok tubuh yang duduk dengan tenang di dalam ruang kerjanya. Menunjuk ke penyusup misterius itu, dia menuntut, "Siapa kamu?" Aku terkekeh. "Orang yang mencoba kau bunuh 5 tahun lalu." Wajah Xiao Decheng berubah karena terkejut. "Ye Fen, kamu tidak bodoh. Kamu berpura-pura." Dia baru saja akan berteriak minta tolong. Sebuah pena melesat di udara, menembus telapak tangannya, dan memaku seluruh tangannya ke dinding. Sebuah gumpalan kertas menyusul tepat setelahnya, menyumbat mulutnya. Aku berjalan ke arahnya dan berkata dengan tenang, "Jawab dengan jujur, dan rasa sakitmu akan berkurang." Lalu aku melepaskan kertas dari mulutnya, membiarkannya bicara. Dengan gemetar, dia bertanya, "Tian Long, dia mati di tanganmu, bukan?" Aku menjawab dengan tenang, "Apa lagi? Haruskah aku membiarkan seorang pembunuh tetap hidup untuk merayakan tahun baru?" Xiao Decheng gemetar tak terkendali, bermandikan keringat dingin. Aku hanya mengikuti perintah." Aku membentak, "Hentikan omong kosong itu. Katakan padaku, selain keluarga Wong dan keluarga Li, siapa lagi di kota Yin yang bekerja di bawah keluarga Lu dari ibu kota provinsi?" Sambil menahan sakit, dia tergagap. "Oh, hanya keluarga Wong dan keluarga Li. Tetapi keluarga Lu memiliki ahli yang mengawasi keluarga Ye setiap saat. Aku benar-benar tidak tahu di mana mereka bersembunyi." Aku melanjutkan, "Lalu siapa yang mendukung keluarga Lu? Orang besar mana dari Shanjing?" Dia menolak memberikan jawaban yang tepat dan mencoba berdalih. "Aku tidak tahu. Aku hanya bertemu perwakilannya sekali. Dia memakai topeng dan semua orang memanggilnya Tuan Muda. Pengaruh mereka sangat besar. Mereka bahkan bisa menentukan gubernur kota Yin dengan mudah. Kamu tidak bisa melawan mereka." Mendengar itu, aku mencengkeram tenggorokannya, siap untuk menghabisinya, tetapi dia panik dan berteriak, "Ada lagi. Satu petunjuk lagi. Jangan bunuh aku." Mataku menajam dengan niat membunuh. "Bicara." Sambil gemetar, Xiao Decheng berkata, "Mereka menargetkan keluarga Ye, bukan hanya karena kalian terlalu kuat. Mereka juga tampaknya sedang mencari sesuatu." Pada akhirnya, karena dia tidak bisa mengatakan apa benda itu, aku mengakhirinya begitu saja. Tak lama kemudian, ketika Su Dong mengetahui sesuatu telah terjadi pada keluarga Xiao, dia segera melapor kepada patriark keluarga Su, Su Jian. "Ayah, apakah ayah mendengar tentang keluarga Xiao? Apakah ayah pikir itu mungkin dilakukan Ye Fen?" Su Jian memotongnya dengan dingin. "Apakah masalah itu sesuatu yang bisa kau sebutkan sembarangan? Keluarga Ye adalah pemberi budi besar bagi kita. Jika Ye Fen telah pulih, kita harusnya senang." Tapi Su Dong tampak gelisah. "Tapi bagaimana jika dia mengetahui kebenaran dari masa lalu? Kita menghabiskan bertahun-tahun mengambil alih industri keluarga Ye." Su Jian menampar wajahnya dan menyuruhnya diam. Lalu dia memarahi, "Kamu sudah terlalu tua untuk memiliki mulut yang ceroboh. Aku sudah menyelidiki. Ini bukan Ye Fen." Rumor mengatakan Xiao Decheng menyinggung seorang ahli tingkat Grandmaster bernama Fen Yi. Seseorang yang dia provokasi di masa mudanya dengan mencuri wanita pria itu. Ini adalah balas dendam. Namun Su Dong masih merasakan ada yang aneh. "Tapi aku belum pernah mendengar orang seperti itu." Su Jian menyela lagi. "Kamu harus menemukan Tuan Fen ini segera. Keluarga Su kita memiliki urusan untuk dipercayakan kepadanya." Su Dong seketika menyadari ayahnya berniat untuk melenyapkan keluarga Ye sepenuhnya. Dia bergegas pergi untuk membuat pengaturan. Keesokan paginya, bahkan sebelum aku turun dari tempat tidur, aku mendengar pengawal di pintu berteriak, "Nona Su, seseorang di sini mencari Tuan Muda Ye." Dan pengunjung itu adalah mantan tunanganku, Shen Yuefei. Su Ishue segera merangkul lenganku, merapikan penampilannya, dan membawaku ke pintu masuk. Di gerbang, dia dan Yuefei berdiri mematung. Melihat kami berdua berjalan dengan begitu intim, rasa sakit yang tajam menusuk dada Yuefei. Baru 1 hari berpisah, dan Ye Fen sudah bersama Su Ishue. Su Ishue tidak repot-repot bersikap sopan. "Shen Yuefei, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu membatalkan pertunangan kemarin? Atau kamu datang untuk mengejek lakiku lagi?" Mengetahui apa yang terjadi kemarin telah menyakiti banyak orang, Shen Yuefei tidak membantah. "Fen, aku datang untuk mengatakan aku minta maaf. Kemarin bukan pilihanku. Itu keputusan pamanku." Aku juga tahu dia tipe yang lembut. Ketika pamannya mengumumkan pembatalan, dia tidak pernah memiliki keberanian seperti seseorang seperti Yu Linglong untuk berdiri melawan. Tepat saat itu, sebuah Mercedes tiba-tiba berhenti. Tuan muda tertua dari keluarga Li, Li Yunyong, melangkah keluar. Dia berbicara dengan lembut kepada Shen Yuefei. "Jadi, kamu di sini. Aku sudah mencarimu sepanjang pagi. Bukankah kita setuju untuk menonton film hari ini?"
Shen Yuefei seketika ingin menghilang. Dia datang untuk meminta maaf, namun Li Yunyong mengikutinya ke sini. Melihat Li Yunyong di sini, kejengkelan melonjak di hatiku. Keluarga Li adalah pengikut keluarga Lu dari ibu kota provinsi, juga bagian dari kelompok yang menghancurkan keluarga Ye. Shen Yuefei meninggalkanku adalah satu hal, tetapi berbalik dan bergabung dengan musuhku. Su Yixue menyadari kesedihan singkatku dan merasakan rasa kasihan. Pasti sakit melihat mantan tunanganmu dengan pria lain. Dia melangkah maju seketika, memarahi. Shen Yuefei, ini permintaan maafmu? Apa kau di sini untuk meminta maaf atau pamer kekasih barumu? Aku sudah menjadi wanita Ye Fan, jadi tolong berhenti mengganggu suamiku. Saat dia berbicara, Su Yixue mengangkat wajahku dengan lembut dan kemudian dia dengan lembut mencium bibirku. Menyaksikan adegan di depannya, Shen Yuefei merasa seolah hatinya telah tercabik-cabik. Ini bukan sekadar kasih sayang, itu adalah pernyataan, pertunjukan dominasi yang disengaja. Su Yixue berbicara perlahan, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, pergilah sekarang. Aku bekerja sama dengan sempurna, menghitung dengan jari-jariku. Shen Yuefei, kamu tidak mau jadi istriku. Baiklah, aku punya istri baru sekarang. 6 dari mereka, semuanya lebih cantik darimu. Dada Shen Yuefei terasa sesak. Seteguk darah hampir naik ke tenggorokannya. Dia memaksanya kembali, sedikit tersandung saat dia menatapku, wajahnya pucat seperti kertas. Dia masih mencoba tersenyum. Fan, selama kamu bahagia, itu sudah cukup. Aku mendoakanmu yang terbaik. Li Yunyong bergegas maju untuk mendukungnya, tetapi dia dan Yuefei dengan marah menepisnya. Dia tidak pernah menyukai Li Yunyong, tetapi paman keduanya memaksanya ke dalam hubungan ini demi masa depan keluarga Shen. Aku tetap tidak tergerak. Beberapa kesalahan, sekali dibuat, tidak akan pernah bisa diperbaiki. Sementara itu, di ibu kota provinsi, patriark keluarga Lu, Lu Ran, duduk di kepala meja. Ekspresinya gelap. Xiao Hai sudah gila. Keluarga Ye sudah dihancurkan dari segala sisi dan bisa disapu bersih kapan saja. Semua orang memutus hubungan. Namun, dia memilih untuk mendukung keluarga Ye dan bekerja sama dengan grup Su. Dia mencari mati. Seorang bawahan dengan cepat menjelaskan, Presiden Xiao Hai mengatakan bahwa 5 tahun lalu saat Ye Fan masih menjadi jenius, dia menyelamatkan nyawanya. Dia ingin membalas budi. Lu Ran mendengus dingin. Aku tidak peduli alasannya. Membantu grup Su berarti menentang keluarga Lu dan menentang kekuatan di belakang kami. Keluarga Xiao sudah habis, tapi kita masih punya keluarga Wong dan keluarga Li. Lu Ran melanjutkan memberi perintah, minta mereka bergabung. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, grup Su harus menderita. Aku tidak peduli jika reputasi Su Yixue hancur. Buat kekacauan di seluruh kota Yin. Biarkan ini menjadi peringatan. Aku ingin melihat siapa lagi yang berani memihak keluarga Ye. Sementara itu, Su Yixue, yang khawatir meninggalkanku sendirian di rumah, meminta Wong Fuguai untuk membawaku keluar jalan-jalan. Fuguai, aku mengandalkanmu. Aku akan kembali sore ini. Aku segera berakting bodoh lagi. Istri Yixue, kamu harus menjemputku. Setelah Su Yixue pergi, Wong Fuguai akhirnya bicara. Bro, dia sudah pergi. Hentikan sandiwaranya. Aku tahu kamu pura-pura. Dia menyeringai lebar. Ayo, antar saudara, kamu tidak perlu akting. Gerakan, babi memakan harimau, di perjamuan itu epik. Dan pembantaian keluarga Xiao itu kamu juga, kan? Kultivasimu jelas melonjak lagi. Jujur saja, kamu tidak perlu berpura-pura denganku. Kata-katanya membuat hatiku sesak. Musuh keluarga Ye terlalu dalam. Aku tidak bisa menyeret Fuguai ke dalam ini. Jadi, aku seketika beralih kembali ke mode idiot. Wong tua, kamu ingin makan sesuatu? Aku punya kantong plastik kalau kamu butuh. Wong Fuguai membeku. Aku benar-benar tidak tahu apakah kamu sebenarnya bodoh atau pura-pura. Terserahlah. Aku akan anggap kamu baik-baik saja. Karena kita bebas hari ini, aku akan membawamu ke tempat-tempat yang biasa kita kunjungi. Mungkin itu akan memicu ingatanmu. Jantungku melonjak. Tempat-tempat itu dari sebelum aku menjadi bodoh. Aku pasti tidak bisa pergi ke sana sekarang. Aku sudah jadi pria beristri. Tidak lama kemudian, Wong Fuguai membawaku ke sebuah loteng tua yang sudah usang. Kakak, kamu dulu sering membawaku ke sini untuk membeli barang. Melihat tempat yang akrab itu, aku segera ingat. Ini adalah pusat perdagangan pasar gelap terbesar di kota Cloud, salah satu yang terbesar di seluruh barat daya. Mereka menjual segalanya di sini, pil kultivasi, tanaman herbal, dan harta karun langka yang tak terhitung jumlahnya. Selama kau bisa membayar, tidak ada yang tidak bisa ditemukan. Aku kebetulan ingin melihat-lihat juga, jadi aku sengaja bersikap lucu, bertepuk tangan saat berjalan menuju pintu masuk. Wong Fuguai mengikuti di belakang dengan sengaja, memperhatikanku berjalan begitu alami. Kilatan kegembiraan muncul di matanya. Kakak benar-benar ingat jalannya, jadi dia pasti tidak benar-benar bodoh. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa semua yang dia lihat adalah persis apa yang aku ingin dia lihat.
Setelah memasuki tingkat bawah tanah ketiga, tempat itu masih ramai. Wong Fuguai berkata dengan berani, "Kakak, lihat ada yang kamu suka? Jika kamu menginginkannya, aku akan membelikannya untukmu hari ini." Aku mengambil kesempatan untuk mencoba salah satu seni rahasia yang aku pelajari selama 5 tahun terakhir, mata iblis aneh, yang bisa melihat menembus permukaan dan mengungkap kebenaran di dalamnya. Melewati sebuah kios yang menjual batu, sebuah batu hitam tiba-tiba menarik perhatianku. Tampak biasa di luar, tetapi melalui mata iblisku, aku melihat bahwa di dalamnya ada pil pengasuh ki, yang sangat bagus untuk membantu seseorang menerobos ke ranah master. 5 tahun lalu, Wong tua sudah hampir mencapai tahap itu, namun dia masih belum berhasil menerobos. Pil ini sangat cocok untuknya. Aku tentu tidak akan melewatkannya. Aku berpura-pura konyol. Batu ini kelihatannya lucu. Aku bisa menggunakannya untuk menggoda kucing di rumah. Penjualnya meliriknya dan berkata, "Beli batu lainnya dan aku akan memberikan yang itu gratis untukmu." Senyum tipis muncul di bibirnya. Batu itu hanyalah penyangga meja dari rumahnya. Dia melemparkannya ke sini begitu saja, tidak pernah menyangka seseorang akan memungutnya. Dengan gembira, aku mengambil batu hitam itu dan satu lagi seharga 30.000. "Wong tua, bayar. Kamu janji akan membelikan barang untukku." Wong Fuguai hampir pingsan. "Kakak, ini sampah. Kenapa membuang-buang uang?" Aku segera berakting marah. "Apa? Kamu tidak mau mengeluarkan uang untukku? Baiklah, aku akan melakukannya sendiri." Tanpa daya, dia membayar. Aku kemudian menyerahkan batu hitam itu kepadanya. "Nah, itu lebih baik. Yang ini untukmu." Pada saat itu, aku mendengar obrolan di dekat situ. "Apakah kamu dengar? Keluarga Ye menderita tragedi besar. Semua 10 anggota pahlawan mereka tewas tadi malam. Dan musuh mereka belum selesai. Mereka bahkan menyewa seseorang yang mendekati tingkat venerable bela diri untuk menghapus garis keturunan keluarga Ye sepenuhnya." Jantungku bergetar hebat. Mereka benar-benar menyewa seorang venerable bela diri untuk menghapus sisa terakhir garis keturunan keluarga Ye. Tapi karena aku telah bangkit, tidak mungkin aku akan membiarkan dalang yang tersembunyi itu berhasil.